Dan saya juga masih bersama Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual ya. Ada Mbak Evelyn Paulin Pakpahan selaku Wakil Ketua OMP Tua TB penyintas tuberkulosis resisten obat. Dan tadi juga sudah sedikit dijelaskan ya bagaimana Mbak Evelyn ini pertama kali terkena TB, saya pada akhirnya sekarang udah dinyatakan sembuh. Tapi sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini, saya juga sudah terhubung dengan penelpon yang sudah menghubungi telepon bebas pulsa kami di 0800 245 7893. Ada Tri di Jakarta. Selamat pagi Mbak Tri. Iya, halo, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi Dr. Erlina dan juga Bu Elvin. Selamat pagi. Tema yang menarik di pagi hari ini, dan tadi seperti yang sudah Dr. Erlina sampaikan kan ada 3 jenis bentuk resisten obat pada TB begitu ya. Nah, apakah semua resisten obat ini disebabkan hanya karena pengobatan yang tidak lengkap? Apakah juga ada penyebab dari tubuh yang tidak cocok dengan obat-obatan yang diberikan, dokter? Dan untuk selama pandemi ini seperti apa? Apakah ada peningkatan jumlah pasien dengan resisten obat? Karena kita tahu dengan pandemi ini orang sulit untuk bepergian, apalagi mengakses layanan kesehatan. Ada kendala ya? Iya, aksesnya. itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri di Jakarta. Silakan dokter langsung boleh dijawab ya. Tapi sebelumnya menjawab pertanyaan sudah ya semuanya ya, sudah terjawab ya. Belum, dari Caca belum Caca. Oh ya Caca, sorry skip nih, hampir aja. Rata-rata apa penyebab orang di Indonesia bisa terkena TB? Caca harus saya jawab nih ya, Iya, karena silakan. asalnya dari Jakarta Timur. Baik. Ya, saya tinggal di Jakarta Timur. Saya ingin masyarakat Jakarta Timur nih bebas dari TB ya. Baik. Sebetulnya Indonesia harus bebas dari TB. Semuanya. Ya, semuanya, karena memang program pemerintah adalah eliminasi TB di tahun 2030. Ya, dan ini adalah komitmen pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada Perpresnya ya, Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021. Baik. Ya. Oke. Apa rata-rata yang menjadi penyebab? Jadi kalau dari segi penyebab penyakit kan kuman Mycobacterium tuberculosis. Tetapi enggak semua orang yang menghirup kuman ini kemudian menjadi sakit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini bisa terjadi. Contohnya adalah pada orang yang memang sistem imunnya rendah. Siapa itu orang yang sistem imunnya rendah? Yaitu anak kecil di bawah 5 tahun, karena kelompok anak di bawah 5 tahun ini memang sistem imunnya belum berkembang. Kemudian juga orang yang usia tua atau lansia. Dan orang-orang dewasa muda yang memang sistem imunnya terganggu, seperti orang diabetes ya. Diabetes kan memang sistem imunnya menurun. Kemudian juga orang-orang dengan HIV dan orang-orang sehat yang karena kondisi tertentu mungkin malnutrisi atau sistem asupan gizinya kurang baik, sehingga sistem imunnya juga menjadi terganggu, sehingga kuman yang terhirup yang tadinya tidak menimbulkan apa-apa kalah oleh sistem imun ini kemudian berkembang menjadi berkembang biak dan menimbulkan sakit, menimbulkan gejala pada orang. Jadi mestinya semua orang juga harus tahu gejala yang terindikasi bahwa ini jangan-jangan saya kena TB. Yang pertama adalah batuk yang hilang timbul dan terus menerus kadang-kadang, dan biasanya sih batuknya kronik, artinya kronik itu lama. Jadi bukan sehari 2 hari gitu ya. Patokan kita saat ini adalah lebih dari 2 minggu. Kemudian juga nafsu makannya menurun ya, sehingga karena nafsu makan menurun akhirnya jadi kurus ya, berat badannya turun. Lalu kalau kelainan di paru-parunya cukup luas, bukan saja menimbulkan batuk tapi bisa menimbulkan sesak nafas atau nyeri dada. Dan yang bahkan kemudian juga yang membuat khawatir pasien biasanya dari batuknya itu dahaknya itu bercampur dengan darah, atau kita sebut batuk darah. Nah, seperti yang dialami Mbak Evelyn tadi ya, diceritakan. Betul. Dan ini gejala dari sisi sistem pernafasan. Tapi ada juga gejala umum.
Ya, gejala umumnya tadi saya sudah menyebutkan tidak ada nafsu makan, Oke. berat badan turun, Mungkin pada satu anak lagi menjadi keringat kurang malam. aktif gitu. Oh ya, pada anak kurang aktif, Oke. berat badan tidak naik-naik. Hmm, Nah, kemudian juga keringat malam baik. pada orang dewasa dan merasa lesu, letih, lemah, tidak fit begitu ya. Jadi kalau Oke. ada gejala-gejala itu, maka periksakanlah diri ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan dahak itu adalah yang utama untuk mengetahui ada kuman atau tidak, dan Oke. itu di pelayanan pemerintah gratis. Baik. Obatnya juga gratis. Jangan Jadi khawatir ya. jangan khawatir ya. Baik. Kalau Mbak Evelyn sendiri dulu pertama melihat nih, mendeteksi bahwa oh saya kena TB, itu kan langsung ke dokter gitu ya. Maksudnya dari diri sendiri apakah ada gejala khusus gitu yang dirasakan? Kalau yang TBSO itu persis yang seperti yang Dokter Erlina tadi jelaskan, gejala-gejala awalnya persis Umumnya seperti gitu itu. berarti ya emang dokter ya. Iya. Tapi kalau yang di RO, memang itu tadi saya bilang perbedaannya, di SO saya nggak ada batuk darah, tapi yang di RO itu gejala awalnya saya batuk darahnya, kalaupun saya tidak antisipasi dengan obat anti perdarahan yang saya sediakan, mungkin itu bisa lebih dari 1 liter. Oke. Pada saat itu Mbak Evelyn ini tertular dari ada kontak dengan orang yang memang sebelumnya terkena TB atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau itu mungkin untuk riwayat kontak erat dengan keluarga, kebetulan memang almarhum bapak saya waktu itu untuk riwayat TB parunya ada memang. Tapi saya namanya dengan orang tua ya, saya merawat, saya ini ya nggak ada kepikiran yang gimana gitu. Yang penting memang yang saya koreksi itu adalah mungkin saya tidak bisa menjaga imun tubuh saya, itu aja. Oke. Artinya ini bisa tertular dari kontak erat gitu ya, Dokter Erlin? Betul, karena kan saya katakan tadi untuk tertular itu harus ada sumbernya. Dan orang itu untuk bisa keluar kuman dari tubuhnya lewat batuk. Jadi makanya saya senang banget nih sekarang masyarakat sudah terbiasa pakai masker. Ya, jadi memang saya ingin sampaikan mulai dari sekarang kalau Anda batuk, pilek, sebaiknya pakai masker supaya kalau Anda sakit, apapun itu sakitnya, apakah karena virus atau kuman, itu tidak membahayakan orang lain, ya. Tapi sebenarnya ini TB kan penularannya kalau diceritakan itu lebih cepat gitu ya, artinya dibanding dengan misalnya kayak COVID gitu ya dokter, atau gimana sih sebenarnya? Kenapa sih orang, maksudnya yang saya tanya adalah kenapa orang lebih ini ya takut sama COVID ketimbang kayak TB gitu loh, padahal TB udah dari lama kan diceritakan tadi. Betul nih, terima kasih pertanyaannya ini ya, saya senang banget ini ditanyakan. Oh nih. gitu. Iya, karena bisa curhat lagi. Enggak, tapi artinya begini, TB itu memang sebetulnya lebih mudah menular karena dia menularnya lewat udara, airborne. Ya, droplet dikeluarkan tapi menjadi airborne karena terhirup oleh orang sekitarnya dan orang sekitarnya menjadi terinfeksi atau artinya tertular. Tetapi yang mungkin tidak membuat orang panik, seseorang yang tertular TB itu belum tentu menjadi sakit TB. Jadi hanya tertular, artinya ada terinfeksi, ada kuman dalam tubuhnya. Saya sampaikan tadi, kumannya disergap oleh sistem imun kita sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi hanya diam saja, tidur saja, dan tidak menimbulkan sakit. Jadi orang nggak tahu, berbeda dengan COVID. COVID begitu virus masuk, masa inkubasi 2-14 hari, lalu kemudian timbul demam, sakit kepala, badan gak karu-karuan, dan kematiannya juga cepat. Berbeda dengan TB, walaupun untuk kematian TB ini banyak loh, 1 tahun bisa 100 ribuan, tapi kan terjadinya lama. Jadi bisa saja seseorang tertular COVID pada masa anak-anak. Ya, misalnya umur 7 tahun, 8 tahun tapi enggak jadi sakit. Jadi namanya hanya laten saja. Tapi sudah dewasa baru sakit ya. Ya. Dan berikutnya dari Hengki di Tomohon sudah terhubung melalui telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bang Hengki, silakan. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, silakan langsung saja. Menurut saya begini ya, kalau kata Ibu Dokter ini masih tinggi kan penyebaran TB di Indonesia. Mungkin pertama, kalau menurut saya begini Ibu, mungkin karena kita itu masih banyak yang perokok. Itu kan bisa menyebabkan, kalau rokok itu kan
di belakangnya kan banyak penyakit yang bisa dia timbulkan setelah lama. Dan yang kedua, menurut kita juga stigma. Karena orang bilang kalau TBC itu penyakit orang miskin atau penyakit kutukan. Jadi memang itu hal-hal yang mesti diperhatikan karena banyak yang kita temukan disuruh berobat, katanya mereka tidak mau karena Malu. pasti orang akan diketahui orang bahwa dia penderita TBC. Saya kira mesti diberikan lebih banyak penyuluhan kesehatan kepada masyarakat soal TB ini. Siap Pak Hengki di Tomohon, terima kasih. Selamat. Ya, selamat pagi, salam sehat ya. Luar biasa bagus nih. Ini Pak Hengki ini pinter nih Iya ya. Pak Hengki, bagus. Kita memang harus selalu edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan awareness di masyarakat seperti Pak Hengki di Tomohon seperti ini ya Bu Dokter. Dan Mbak Evelyn tahan dulu, kita harus jeda lagi dan nanti juga sudah belum ada penelpon ya. Oh, pertanyaan 2 belum dibahas maksudnya. Ngantri. Oh ya Mbak Tri di Jakarta nanti ya, sabar ya setelah jeda iklan, dan kita sekaligus ngomongin soal bagaimana sih diskriminasi, stigma yang dirasakan oleh pasien TB. Mungkin dari Mbak Evelyn juga boleh nanti menceritakannya Mbak Evelyn ya. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.